Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumila Karmila. Yuk membahas soal bahasa Indonesia kelas 12 SMA penilaian akhir sumatif ganjil bagian 1. Nomor 1. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan mobil Maung buatan PT Pindad Persero akan dijadikan sebagai mobil dinas para menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih hingga kepala badan. Pokoknya yang di lingkungan anggota kabinet disuruh pakai itu, termasuk kepala badan juga, kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 30 Oktober. Namun, Hasan masih belum mengetahui berapa anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Konjungsi yang terdapat pada kutipan paragraf di atas adalah kecuali. A. D. Nomor 2. Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan, kata Presiden Prabowo. Konjungsi antar kalimat pada kutipan paragraf di atas adalah oleh karena itu. Nomor 3. Hanya sejumlah ahli menilai sejumlah industri pariwisata yang identik dengan keramah tamahan belum cocok mengadopsi teknologi ini. Contoh lain menyebut mesin berbasis AI juga tidak dapat menggantikan peran manusia dalam membangun hubungan kuat dengan klien. Mesin berbasis AI juga dinilai belum dapat menggantikan peran manusia dalam memberikan produk dan layanan hebat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Konjungsi yang paling tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah B. Bahwa, seperti, bahwa, selain itu. Nomor 4. Masih bersama Kosim, pulang dari kantor pos, Merdanu singgah ke pasar untuk membeli pakan burung kutilangnya. Sampai di rumah, Kosim diberinya upah yang membuat tukang becak itu tertawa. Kemudian terdengar kicau kutilang di kurungan yang tergantung di kasur emper rumah. Burung itu selalu bertingkah bila didekati majikannya. Mardano belum menaruh pakan ke wadahnya di sisi kurungan. Dia ingin lebih lama menikmati tingkah burungnya, mencacat, mengibaskan sayap dan merentang ekor sambil melompat-lompat. Mata Mardano tidak berkedip menatap piaraannya, namun mendadak dia harus menengok ke bawah karena ada sepasang tangan mungil memegangi kakinya. Itu tangan Manik, cucu perempuan yang masih duduk di taman kanak-kanak. Jenis karangan pada paragraf tersebut adalah C. Narasi. Nomor 5. Manik menyanyi sambil menari dan bertepuk-tepuk tangan. Gerakannya lucu dan menggemaskan. Citra dunia anak-anak yang amat menawan. Manik terus menari dan menyanyi. Kutipan paragraf tersebut bagian dari jenis karangan.
B. Deskripsi. Nomor 6. A. Cek terlebih dahulu alat-alat pendukung presentasi. B. Persiapkan diri secara lebih baik. C. Bukalah presentasi dengan mengucapkan salam kepada audiensi yang hadir. D. Tataplah audiensi, lakukanlah kontak mata kepada beberapa orang audiensi dalam beberapa detik. E. Sampaikan garis besar materi yang akan kalian presentasikan dalam 1 menit pertama secara ringkas. F. Selanjutnya, mulailah menjelaskan salin dia yang ditampilkan secara tahap demi tahap. G. Sampaikan presentasi secara rileks, hindarkan kesan kaku dan tegang saat berbicara. Urutan langkah cara presentasi yang efektif dan mengena adalah D. B. A. C. E. F. D. G. Nomor 7. 1. Kementerian Perindustrian Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka IKMA terus memacu jumlah wirausaha muda di sektor industri kreatif. 2. Tentunya upaya ini untuk mendukung kontribusi positif terhadap perekonomian nasional dan sekaligus membawa efek ganda multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di tanah air. 3. Langkah tersebut terkait dengan penelitian yang dilaksanakan oleh IDN Research Institute Indonesia Millennial Report 2019. Nomor 4, di mana disebutkan bahwa 94,4% generasi milenial telah terkoneksi dengan internet. 5. Selain itu, 69,1% generasi milenial berminat untuk membuka usaha, artinya 7 dari 10 milenial memiliki jiwa entrepreneurship, kewirausahaan. Kalimat tidak efektif dalam paragraf di atas terdapat pada nomor B. 4. Nomor 8. AI dapat menyimulasikan beberapa pertandingan dalam satu waktu secara bersamaan yang tidak mungkin dilakukan manusia. Perjalanan AlphaGo dan hasil belajarnya berkali lipat manusia. AlphaGo membuktikannya dengan meraih predikat juara dunia Go pada tahun 2016, mengalahkan juara dunia sebelumnya. Itulah kelebihan AlphaGo yang berbasis AI dibandingkan manusia sangatlah kentara. Ide pokok paragraf tersebut adalah E. Kelebihan AI dibandingkan manusia. Nomor 9. Berikan tanggapan apabila pemimpin diskusi atau moderator memberikan kesempatan berbicara. Peserta mengangkat tangan untuk meminta izin pemimpin diskusi memberikan tanggapan. Perkenalkan diri jika kalian berada di dalam kelompok diskusi dengan peserta belum saling mengenal. Sampaikan tanggapan kalian secara ringkas dengan menggunakan kata-kata kunci agar dapat ditangkap oleh pemimpin diskusi atau moderator.
Beberapa pernyataan di atas merupakan tata cara B. Memberi tanggapan. Nomor 10. Menurut saya, hal yang disampaikan Ilham benar bahwa pekerjaan sebagai penulis pun bakal terancam digantikan mesin dengan kecerdasan buatan. Sebuah tulisan dapat dibuat oleh mesin pintar itu. Ungkapan tersebut merupakan tanggapan berupa D. Pernyataan. Nomor 11. Saya masih meragukan dugaan itu. Apa alasannya mesin dengan kecerdasan buatan itu dapat menggantikan profesi penulis? Bukankah menulis itu pekerjaan kreatif yang memerlukan bakat khusus? Ungkapan tersebut merupakan tanggapan dalam kegiatan diskusi yang berupa A. Pertanyaan. Nomor 12. Hadirnya titik-titik yang kini dapat kalian lihat dan rasakan adalah ketika menggunakan media sosial. Sebut saja titik-titik. Ketika kalian mengeposkan sebuah foto kegiatan, Facebook dengan teknologi titik-titik mampu mengenali orang-orang di dalam foto tersebut sehingga kalian tidak perlu lagi menandai orang di dalam foto tersebut. Kata khusus bidang teknologi yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Teknologi Facebook Deepface. Nomor 13. Merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam rapat. Menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Penulisan beberapa pernyataan di atas menunjukkan penggunaan tanda ganda petik yang tepat menurut Welby, yaitu C. Mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Nomor 14. Sejak sekolah di HBS Medan, Yasin sudah menulis di surat kabar dan majalah. Setelah selesai sekolah di Medan, ia tak langsung pulang ke Gorontalo, tetapi singgah dulu di Jakarta untuk menemui Sultan Tahdir Alisabana. Mereka membicarakan kesusastraan, bahasa, kebudayaan, dan sebagainya. Dari Jakarta, ia melanjutkan perjalanan ke Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, Makassar, dan akhirnya sampai di Gorontalo. Informasi yang tidak terdapat dalam paragraf di atas adalah E. Yasin bertemu Sultan Tahdir Alisabana di Gorontalo. Nomor 15. Kartu pos bertiti mangsa 8 Maret 1944 itu yang dimuat dalam kumpulan puisi Aku Ini Binatang Jalang dikirimkan Khairil Anwar dalam perjalanannya di Jawa Timur kepada Hans Bagyujasin. Si penyair Boheman itu memang berkawan baik dengan mantan amtenar kelahiran Gorontalo tersebut. Kata khusus bercetak tebal bermakna A. Tanggal.
Nomor 16. Informasi yang tidak sesuai dengan infografik tersebut adalah A. Sebanyak 75% milenial di dunia kerja adalah pekerja keras. Nomor 17. 1. 5 orang akan mewakili SMA Merah Putih, yaitu Dian, Mustaqim, Bara, Indah, dan Frans. 2. Seminar itu akan diselenggarakan pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat di Aula SMA Merah Putih. 3. Menurut Pak Guru Hamid, nanti pukul 14 para guru akan melaksanakan rapat di ruang guru. 4. Mereka membeli french fries di Kendari Fried Chicken. 5. Sekadar menginformasikan bahwa portal di Kompleks Pondok Mutiara akan dibuka tutup selama PKM Mikro COVID-19. Kalimat efektif terdapat pada nomor E 4 dan 2. Nomor 18. Sahabat Putih Abu-Abu Fiksi 2020 menekankan pada usaha rintisan atau startup, yaitu bidang usaha yang telah menghasilkan produk. Ini sebagai lanjutan dari tahap konsep atau gagasan. Siapa yang boleh ikut kegiatan ini? Kita semua peserta SMA se-Indonesia boleh mengikutinya. Akan tetapi ada embel-embelnya nih. Kalian semua harus berjiwa post-milenial. Menurut informasi yang saya telusuri, generasi post-milenial atau generasi pasca milenial itu sebutan untuk kita sekarang. Ada juga yang menyebutkan generasi Z. Sebutan ini untuk mereka yang lahir antara tahun 1995 sampai 2015. Adapun generasi milenial alias generasi Z adalah mereka yang kelahiran 1980 hingga 1994. Nah, jiwa maska milenial yang terdapat di Gen Z ini diantaranya 1. Mudah beradaptasi dengan multi tugas. 2. Berani berwirausaha. 3. Berpikir dan berpandangan global. Dan 4. Lebih bersikap realistis. Ini menjadi modal kita untuk berwirausaha. Informasi yang tidak terdapat pada paragraf tersebut adalah C. Generasi Y menekankan pada usaha startup. Nomor 19. Nejat menciptakan robot perawat sosial yang dapat berinteraksi dengan manusia dan dapat memenuhi kebutuhan mendesak. Merawat lansia. Robot semacam ini diperkirakan sangat berguna bagi lansia yang menderita Alzheimer atau demensia kepikunan karena diprogram dapat membantu dalam segala hal dari mengingatkan, minum obat, sampai memandu olahraga. Jenis paragraf di atas berdasarkan letak ide pokoknya adalah B. Deduktif. 20. Kecerdasan buatan atau disebut artificial intelligence AI boleh jadi baru kalian dengar. Akan tetapi pada masa kini AI telah berkembang di dalam kehidupan manusia. Contohnya AI dibenamkan ke dalam gawai seperti ponsel pintar, komputer, laptop, bahkan sebuah mobil. Unsur adik Simba yang sesuai dengan kutipan teks di atas adalah
D. Apakah? Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.